Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih diberikan nikmat sehat hingga saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan Ananda soleh-soleha semua sudah melaksanakan aktivitas rutinitas pagi kita sebelum mulai belajar ya nak. Jangan lupa sholat duha terlebih dahulu, juga sarapan, dan juga membaca Al-Quran. Baik, kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 2. Untuk menambah keberkahan pelajaran kita pada kali ini, maka kita membaca lafaz basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema 3, subtema 2 kali ini, Ibu akan membahas tentang muatan IPS, mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Interaksi yang dilakukan manusia akan menghasilkan beragam aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peningkatan kesejahteraan sosial meliputi terpenuhinya kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan material itu seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, atau tempat tinggal. Untuk kebutuhan spiritual berupa terpenuhinya ruhiyah kita atau ibadah kita atau keagamaan kita dengan baik. Lalu, aktivitas sosial masyarakat merupakan aspek pendukung pembangunan sosial budaya. Nah, kita tahu ya, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki beragam karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, yang tentunya akan menciptakan keberagaman budaya Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia atau wilayah Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. Keragaman karakteristik tersebut menciptakan keragaman budaya Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengelola keragaman budaya menjadi suatu kekuatan dan menjaganya dengan baik ya nak ya. Lalu selanjutnya, nah ini contoh aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat melalui interaksi dengan lingkungannya guna mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, maka kita akan menghasilkan uang, dan uang itu akan bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya seperti kegiatan ekonomi di pasar. Ketika kita melihat atau berkunjung ke pasar, pasti kita melihat adanya kegiatan ekonomi jual beli ya. Kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli seperti itu. Nah, ketika ada kegiatan jual beli, otomatis akan menghasilkan uang. Uang itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi koperasi. Di koperasi itu biasanya ada yang namanya modal usaha, ada yang namanya pinjam meminjam. Nah, di situ dengan modal usaha itu juga kita bisa menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha. Dengan membuka usaha tersebut, maka akan terjadilah kegiatan ekonomi juga seperti jual beli di koperasi tersebut, sehingga menghasilkan uang dan akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, contoh aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah untuk memperkaya nilai kebudayaan. Nah, walaupun kita sering setiap hari menggunakan bahasa Indonesia dan juga terkadang kita menggunakan bahasa daerah, terus kita belajar dengan baik untuk lebih memperbaiki lagi bahasa Indonesia kita untuk memperkaya nilai-nilai budaya itu sendiri. Lalu yang kedua, mengembangkan budaya melalui pertukaran pelajar antar negara. Nah, ini biasanya juga dilakukan ya oleh Indonesia dan negara-negara yang lainnya, baik di negara Asia Tenggara ataupun di negara-negara yang lainnya. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial. Nah, ini juga bisa kita lakukan di sekitar masyarakat kita. Kita mencari mana saja masyarakat yang perlu kita bantu untuk kita lakukan
bakti sosial dan membantu masyarakat sekitar kita yang memang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu untuk IPS kita pada hari ini. Muatan SBDP. SBDP kita membahas tentang salah satu. Baik, kita lanjutkan. Untuk tema 3 subtema 2, muatan SBDP. Salah satu seni yang kita kenal adalah seni tari. Dalam kegiatan tari, ada perlengkapan yang kita butuhkan yang disebut dengan properti. Apa itu properti? Bahwa properti adalah alat-alat yang digunakan dalam sebuah pementasan seni tari. Fungsinya sebagai pelengkap pertunjukan dan untuk memperkuat karakter tari itu sendiri. Biasanya properti itu berupa kalau tari kipas, nah berarti propertinya salah satunya adalah kipas. Atau misalkan tari piring, berarti propertinya adalah salah satunya menggunakan piring. Atau payung, atau misalkan keris, bakul, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur pendukung peragaan tari agar terlihat indah? Yang pertama, otomatis geraknya. Gerak tari itu harus memperlihatkan keindahan. Artinya, tarian itu harus beraturan atau sesuai dengan iramanya. Lalu kedua, properti. Properti tadi adalah sudah kita bahas ya, bahwa digunakan untuk menambah keindahan pada tampilan tari sehingga tarian akan terlihat begitu sempurna. Lalu yang ketiga, musik. Dalam tarian, musik juga mengiring merupakan sesuatu yang sangat penting. Musik membantu gerak tari agar terlihat indah dan lebih teratur. Dan juga penonton akan lebih mudah untuk menangkap pesan yang akan disampaikan oleh si penari. Yang keempat, yaitu kostum. Kostum berfungsi sebagai pendukung tema tarian, sehingga peran-peran yang ada dalam sebuah tarian tampak kuat dan jelas. Yang terakhir yaitu panggung ya nak ya. Panggung itu berfungsi sebagai pendukung yang membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari agar terlihat lebih hidup ya tarinya, seperti itu. Baik anak soleh-soleha, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya kita masuk ke latihannya ya. Latihannya ada pada halaman 113 sampai 114. Mohon anak-anak semua mengerjakannya dengan baik dan tentunya tepat waktu ya nak ya. Karena kalau kita tidak tepat waktu mengerjakannya, maka akan semakin bertumpuklah tugas-tugas kita. Ketika semakin bertumpuk, maka akan terasa berat kita mengerjakannya. Nah, makanya kita cicil. Pada hari itu tugasnya apa, saat itulah kita kerjakan tugasnya. Ya nak ya, silahkan tugasnya dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.